Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang gimana caranya kita bisa self-reward kalau saat ini kita lagi menunda kesenangan. Ya. Ini pertanyaan yang masuk dari salah satu member The Achiever Masterclass, yang mana dia menanggapi tentang konten saya tentang menunda kesenangan ya, beberapa konten sebelumnya, kamu bisa scroll juga. Dan dia coba menghubungkan dengan satu konsep self-reward, di mana kita perlu untuk memberikan reward juga nih kepada diri. Nah, kalau kita mau memberikan self-reward tapi lagi menunda kesenangan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang mau saya bahas sekarang ya. Nah, tapi sebelum itu, buat kamu yang mau belajar tentang bagaimana caranya mengatasi atau menghilangkan mental block dalam dirimu yang selama ini menghambat dirimu, agar kamu bisa maju untuk mencapai tujuanmu ya, ibaratnya kamu melepas rem tangan di dalam dirimu sehingga kamu bisa melaju lebih cepat, kamu bisa join dalam webinar Destroy Your Mental Block. Ini webinar ini eksklusif kolaborasi saya dan Mas Daud Antonius dari Psikolog ID. Kamu bisa join secara gratis di 2 April 2023 di hari Minggu nanti. Join sekarang, namun slotnya terbatas. Silakan cek link yang ada di deskripsi untuk bergabung ya. Sampai ketemu di webinar. Oke, mari kita bahas konten selanjutnya. Jadi, jujur saya senang ketika ada yang bertanya lebih lanjut seperti ini, sehingga saya bisa membahas jauh lebih dalam gitu ya. Saya jadi tahu apa pertanyaan-pertanyaan dalam diri teman-teman yang dengerin podcast saya. Terus saya bisa going deep dari suatu topik. Jadi kalau kamu ada pertanyaan, feel free, kamu bisa DM ya ke @selfdevpodcast kayak gitu. Kalau di @andreasbordes kayaknya udah banyak banget yang kadang-kadang juga mohon maaf ya kalau teman-teman ada yang DM terus mungkin belum terbalas kayak gitu, karena memang lumayan banyak yang nanya kayak gitu. Jadi mungkin bisa DM-nya ke @selfdevpodcast sehingga bisa dihandle juga oleh tim saya untuk dimonitor dan di list ya. Oke. Nah, jadi gimana sih caranya kalau kita mau self reward tapi kalau kita saat ini bertepatan pas lagi menunda kesenangan? Nah, jadi sebelum saya bahas, kita harus aware dulu. Menunda kesenangan itu penting dan self reward itu penting. Menunda kesenangan ya, itu penting agar kita bisa mengutamakan kesenangan jangka panjang dibandingkan kesenangan jangka pendek. Maksudnya kita lebih mengutamakan kita bisa sukses di masa depan daripada kita senang-senang sekarang dengan main games dan lain-lain tapi masa depannya kurang baik. Jadi lebih baik kita menunda kesenangan main games berlebihan pada saat ini, namun kita bisa sukses di masa mendatang ya. Secara singkat seperti itu. Tapi kalau kamu mau belajar lebih lanjut bisa dicek di episode sebelumnya ya. Terus kalau self reward itu juga penting, karena self reward itu akan memacu diri kita untuk melakukan hal tersebut kembali. Jadi kalau misalnya kamu udah kerja keras gitu, terus kamu mau agar dirimu bisa jadi jauh lebih rajin. Nah, kamu penting untuk ketika kamu setelah kerja keras, kamu bisa berikan self reward sehingga dirimu akan belajar bahwa kerja keras itu menyenangkan kayak gitu ya. Ibaratnya kayak kamu misalnya pas kecil habis belajar dikasih permen misalnya sama orang tua. Dari situ kamu akan cenderung mau untuk mengulangi perilaku tersebut, yaitu belajar lagi ya. Nah, kan kita kalau kita semakin dewasa, kita harus semakin mandiri. Kita gak perlu nunggu orang lain memberikan reward, tapi kita bisa memberikan reward untuk diri kita sendiri juga kayak gitu, dengan cara memberikan self reward tadi. Terus gimana kalau misalnya kita lagi menunda kesenangan terus mau self reward? Boleh gak sih? Jawabannya ya boleh, jawabannya ya harus. Namun ada catatannya. Catatannya adalah porsinya ya harus disesuaikan gitu. Jangan sampai kita udah selesai melakukan tanggung jawab kita, oke, selesai ngerjain tugas kuliah, selesai bab 1 skripsi misalnya latar belakang, terus self rewardnya ke Bali gitu. Self rewardnya beli gadget mahal gitu, yang sebenarnya kita juga income-nya belum besar-besar amat gitu kan. Itu jadi nggak relevan, jadi nggak fair lah kayak gitu. Jadi maka dari itu ya udah yang simpel-simpel aja gitu. Cari hal-hal sederhana, hal-hal murah, kalau bisa yang gratis kalian ya, yang saat ini kamu udah punya, untuk menjadi self rewardmu kayak gitu.
Misalnya kamu udah ngerjain tugas segala macam, kalau saya dulu itu saya sering main NBA 2K, main games lah, video games atau pertandingan. Itu di handphone saya install gitu kan, main games. Jadi nggak beli konsol yang mahal-mahal juga. Habis selesai ngerjain sesuatu, ya main dulu sebentar, 5 menit kayak gitu. Terus break, terus lanjut lagi kerja, terus self reward lagi 5 menit, main games, tanding basket gitu. Jadi dengan seperti itu kita bisa memberikan reward juga dalam diri, tapi nggak perlu mahal-mahal ya. Dan itu akan membuat kita bekerja jauh lebih keras ya. Jadi menunda kesenangan bukan berarti kita nggak boleh sama sekali senang-senang ya. Boleh, tapi porsinya harus diperhatikan. Nah itu garis bawahnya, porsinya harus diperhatikan. Kalau kita misalnya bekerja terus kita memberikan self reward, main games sebentar gitu untuk kita bisa lebih semangat, itu malah bagus, itu malah move yang cerdas, keputusan yang cerdas yang kamu lakukan. Tapi kalau misalnya ya nggak boleh kayak gini, ya nggak boleh kalau misalnya kamu baru kerja sebentar terus kamu ini self reward, main gamesnya lama banget, berjam-jam. Nah itu udah bukan self reward lagi tuh, itu udah berlebihan banget dan akhirnya bukan lagi menunda kesenangan ya. Tapi kalau kamu memberikan rewardnya, memberikan kesenangannya secukupnya, itu masih bisa terhitung kamu masih menunda kesenangan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah porsinya. Berikanlah yang sewajarnya, dari secara waktu, dari secara biaya, kalau bisa yang gratis atau yang murah kayak gitu. Namun bisa membuat diri kita belajar bahwa bekerja itu menyenangkan dan kamu mau terus untuk bertumbuh, berprogres untuk mencapai tujuan utamamu. Oke, thank you udah dengerin, dan saya juga mau ngasih tahu dan mau ngingetin kalau kamu mau mendengarkan podcast pengembangan diri ini yang sudah kami kelompokkan melalui beberapa topik-topik tertentu ya. Kamu bisa juga cek link yang ada di deskripsi. Kita sudah mengelompokkan episode-episode terbaik menurut berdasarkan temanya atau topiknya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.